Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Amriani dari tim Jurnalistik Fajar. Jadi pada hari ini saya akan mewawancarai beberapa orang yang ada di sekolah tentang vaksinasi. Perkenalkan, nama saya Helmi Febriansyah dari kelas 10 MIPA 3. Oke, pertanyaan pertama, sudah vaksin apa belum? Sudah. Kenapa kamu memutuskan untuk divaksin? Karena kan vaksin ini fungsinya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kan. Sementara orang-orang saat ini kan jarang menjaga pola makan, jarang menjaga waktu tidur, kan membuat imun menjadi lemah gitu. Oke, gimana perasaan kamu setelah divaksin? Perasaan saya sih, rasanya sih belum bereaksi ya. Soalnya baru saja divaksin, atau mungkin tinggal beberapa jam baru bereaksi gitu. Oke, ada pesan dan kesan nggak untuk teman-teman yang belum divaksin ataupun akan divaksin? Vaksin itu nggak sakit kok, cuman kayak digigit semut sih suntiknya. Kalau yang sering dengar-dengar tuh vaksin itu bahaya, itu cuman Hoax saja ya? omong kosong atau hoax biasanya. Ya, perkenalkan, nama saya Rifki Ardian Sarayes. Saya beranjak di kelas 10 MIPA 3. Oke, pertanyaan pertama, udah vaksin apa belum? Sudah. Oke, kenapa kamu memutuskan untuk divaksin? Saya memutuskan vaksin karena disuruh oleh orang tua. Oke, sakit apa enggak? Tidak. Apa ada gejala yang dirasakan pas selesai vaksin? Enggak ada sih. Enggak ada? Oke, bisa kasih sedikit pesan atau amanat yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman kamu yang akan divaksin? Oh ya, gini, jadi untuk teman-teman jangan takut ya untuk divaksin. Awalnya saya memang takut sih juga, tapi pas sudah di sana kan mau nggak mau kan sudah terdaftar situ namanya. Jadi harus divaksin gitu. Tadi sampai di sana itu diajak ngomong-ngomong sama dokternya. Setelah itu nggak terasa sudah disuntik gitu. Jadi nggak ada rasa sama sekali. Oke, sakit apa enggak divaksin? Enggak. Oke, jadi teman-teman tidak boleh takut divaksin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari tim Jurnalistik Fajar ingin berbincang-bincang sedikit tentang kegiatan vaksinisasi di SMA 1 Alas ini. Sebelumnya, Ibu bisa memperkenalkan diri sebentar. Oke, nama saya Bayu Atika Dewi, SST SKM. Saya dipercayakan menjadi Kepala Puskesmas Alas, kurang lebih sudah 5 tahun. Alhamdulillah, saya beralamat di Jurunalas. Saya juga orang Alas asli. Jadi pendidikan terakhir saya yaitu S1 SKM. Kalau boleh tahu, bagaimana pendapat Ibu tentang vaksinisasi di sekolah di SMA ini? Alhamdulillah, respon anak-anak sekolah di SMA 1 Alas ini cukup merespon dengan baik. Dan prokesnya juga sudah dijalankan dengan baik. Jadi kami selaku petugas dan tenaga medis pada saat ini memberi apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada kepala sekolah, seluruh guru-guru, tim vaksinator kami yang semangat sampai dengan siang ini sudah mencapai 400-an ya, yang dengan sasaran target itu 692 dosis. Jadi mudah-mudahan pada hari ini selesai dan semuanya sudah tervaksinasi dan tidak ada yang sakit, seperti itu. Kalau boleh tahu, kenapa sih harus kita vaksin dan apa manfaat tersendiri dari vaksin? Banyak sekali manfaat dari vaksin itu sendiri, yaitu menjaga imunitas tubuh dan mencegah terkonfirmasi positif corona. Ya, sedangkan sementara sekarang kan sedang pandemi corona 19. Jadi salah satunya untuk mencegahnya itu vaksinasi, walaupun tidak harus 100% ya dapat dicegah, namun tetap menjalankan prokesnya seperti itu. Nah, kan ada manfaatnya. Kalau efek samping tersendiri dari vaksinisasi ini? Saya rasa reaksi dari vaksin itu sendiri itu selalu ada ya, seperti beda-beda imun ya, beda-beda ketahanan tubuh. Terkadang ada menggigilnya, terkadang ada lemasnya, terkadang lebih strong lagi, macam-macam. Tergantung penerimaan tubuh terhadap reaksi vaksin itu sendiri. Oke. Yang terakhir, saran dan kesan Ibu terhadap anak-anak yang sudah vaksin di sini? Sekali lagi saya mengapresiasi ya anak-anak yang ada di SMA 1 Alas ini karena sangat merespon sekali.
dan tetap menjalankan prokesnya, itu yang terpentingnya. Selain mendapatkan vaksin, manfaat vaksin itu sendiri, mereka sudah menjalankan prokes dengan baik. Jadi apresiasi sekali lagi untuk SMA 1 Alas, semoga kedepannya tetap eksis, tetap jaya, dan maju sebagai taruna bangsa yang berprestasi. Nama saya Joko Gatot. Alhamdulillah diamanahkan menjadi Kapolsek Alas. Tugas kami sudah jelas adalah penyiaran keamanan dan tentulah dengan perlindungan, pengamanan, dan pelayanan masyarakat yang pasti dengan penegakan untuk di wilayah kecamatan. Dan bukan hanya itu saja, kita juga membantu tugas-tugas pemerintah, program kebijakan pemerintah juga kita lakukan dengan perbantuan pengamanan dan boleh tahu Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang terkait dengan pentingnya vaksinisasi bagi siswa di sini? Ya, di tengah pandemi yang melanda bukan hanya kita di Kecamatan Alas, tentulah dunia sekalipun sudah mengalami dan merasakan sangat besar sekali dampaknya bagi seluruh sendi kehidupan. Nah, ini merupakan satu upaya memang pencegahan. Diberikannya vaksin ini yang dengan sasaran pelajar ini karena memang tujuannya untuk herd immunity, kekuatan kekebalan kelompok. Karena wajib di kelompok SMA ini punya kekebalan kelompok ini karena memang interaksinya dia dengan teman gitu kan. Ada teman yang sedikit merasa kurang fit dengan kondisi ini, dia tidak tidak gerah, tidak ya modelnya anti gitu, tidak lagi merasa seperti itu karena sudah punya suatu community yang dia miliki, sehingga berinteraksi dengan teman juga menghargai dan dia juga tidak merasa ada sesuatu yang menjadi saya kurang nyaman. Bagaimana pendapat Bapak tentang pentingnya vaksinasi bagi siswa? Jadi vaksinasi ini kan sesuatu yang dalam dunia medis itu diberikan kepada kita dalam kaitannya bagaimana bisa menangkal penyakit. Dan itu artinya. Jadi, tidak kita COVID pun sebenarnya diperlukan vaksinasi ini. Sekarang dengan COVID diperlukan ada tambahan imun kita, salah satunya itu ada di vaksinasi. Ibarat kemarin kan kalau sekarang ada 2 polisi atau 2 tentara dalam tubuh kita yang bisa menyerang sesuatu yang datang itu, tetapi dengan divaksinasi itu bisa bertambah menjadi 10. Pentingnya ini adalah untuk bagaimana para siswa ini memiliki tingkat imunitas atau kebal tubuhnya semakin tinggi terkait dengan masalah pandemi ini. Yang kedua itu terkait dengan proses pembelajaran, karena proses pembelajaran tatap muka tidak terbatas itu persyaratannya 80% siswa itu sudah harus divaksinasi. Nah, kalau kita ingin membuka itu maka harus dipenuhi persyaratannya itu vaksinasi. Apa pesan Bapak untuk siswa-siswa yang nggak mau divaksin gara-gara orang tuanya nggak kasih? Nah, karena vaksin ini sebenarnya bukan barang lama, barang baru, tapi barang lama. Hanya saja karena kondisinya ini di era COVID, sehingga pemahaman orang tua sendiri itu tidak maksimal tentang arti pentingnya vaksinasi ini. Nah, sehingga ada beberapa orang tua kan tidak mengizinkan anaknya. Nah, tidak mengizinkan ini kan banyak faktor. Satu, karena keterbatasan pemahaman mereka tentang vaksin itu sendiri. Nah, yang kedua, di era digitalisasi ini terlalu banyak media-media, konten-konten yang dimuat, dipublish itu yang sifatnya membuat orang menjadi trauma, takut terkait dengan vaksin ini. Kan ini 2 faktor ini. Nah, sehingga ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan anaknya.
Karena itu tadi pemahaman traumatisnya mereka terkait dengan vaksin, melihat tayangan-tayangan berita-berita yang sebenarnya tidak 100% benar itu. Kalaupun ada kasus, ini kan kasus ini hanya dihitung dengan jari saja. Tidak keseluruhan yang vaksin itu seperti itu. Ya. Nah, gejala-gejalanya kan tentunya ada panas, demam, yang namanya dimasukkan penyakit kan. Penyakit ini bertujuan bagaimana antara penyakit dengan penyakit diketemukan seperti itu kan. Gimana pesan dan kesan Bapak untuk siswa-siswa yang ada di sekolah ini? Untuk menyemangati mereka kalau misalkan kita itu harus vaksinasi. Nah, langkah itu kan sudah kita lakukan dengan pola sosialisasi. Nah, terus dalam proses lain bahwa ini sangat penting, artinya terkait dengan apa yang saya katakan tadi. Jadi kita sudah memberikan semangat, buktinya ada anak kelas 12 yang tadi pagi tidak terselesaikan, banyak juga datang anak-anak kelas 11 tidak terselesaikan, banyak datang, artinya proses sosialisasi itu jalan ya. Mereka punya pemahaman, mungkin pertama bayangannya mereka seperti apa vaksin, setelah melihat teman-temannya divaksin tidak ada persoalan apa-apa, akhirnya tertarik juga untuk dia divaksin. Terima kasih untuk wawancara ini Pak.